Saya pikir bisnis properti di tahun depan 2026 itu sangat-sangat menarik untuk fokus dikerjakan. Jangan sampai nanti di saat booming properti terjadi kita sebagai penonton aja. Teman-teman di link properti utamanya hanya sebagai penonton. Kongres di sana, teman-teman di sana closing, teman-teman di sana ke notaris segala macam closing besar dan kita cuma kongres ya, cuma hanya sekedar apa ya? Penggembira ya, penonton dan bertepuk tangan. Tapi saya berharap teman-teman terlibat di dalamnya dan jadi bagian dari booming properti tersebut. Peluang ada di tahun depan, wah luar biasa. Nah, berarti peluang ada di tahun depan ini kira-kira apakah ada segmen buyer yang paling berkembang begitu Pak Roni? Kalau kita ngelihat tren pasar saat ini ya, saya ini bukan ngomong sebagai pakar ya, saya suka belajar, saya suka nganalisis, saya suka baca dan suka bahkan kebiasaan saya saat ini kalau sambil nyetir di mobil tuh saya selalu lihat berita-berita ekonomi gitu ya supaya update dan terupdate juga info-info terkini dan tren-tren pasar yang ada. Yang paling utama nanti tetap yang menjadi primadona itu adalah rumah-rumah under 1M. Kenapa itu bisa saya bilang seperti itu? Karena yang pasti kebutuhan akan hunian itu terus ada ya. Manusia pasti segala bentuk macamnya pun pasti butuh yang namanya hunian. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ya, sandang, pangan, dan papan ya. Jadi saat ini diprediksikan banyak milenial yang tidak bisa punya rumah, banyak milenial yang nggak akan sanggup ngangsur KPR gitu ya. Nah, justru saya lihat peluangnya ada di saat ini di segmen pasar under 1M ini. Kita lihat aja saat ini, developer tuh berlomba-lomba launching project, launching produknya dia di tahun ini. Ya, di akhir tahun ini banyak sekali. Kita bahkan satu minggu bisa 2-3 kali, 4 kali PK ya, product knowledge ya. Nah, kita bisa lihat rumah yang di pasaran tuh banyak kan harga di bawah 1M. Nah, karena itu connect ya dengan apa yang stimulus yang diberikan pemerintah. Ada yang namanya subsidi KPR, bunga kredit usaha rakyat itu sangat-sangat menarik dan murah sekali. Itu di mana dibuat oleh pemerintah tentunya untuk mengkonekkan ini tadi, rumah-rumah yang 1M di bawah 1M dan promo-promo bunga yang menarik tadi ini untuk disinkronkan supaya jadi satu segmen pasar yang menarik untuk dilirik. Nah, kelihatannya di 2026 nanti inilah booming properti yang terjadi, bahwa rumah-rumah under 1M ini sudah mulai akan up lagi. Di mana itu udah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Kita bisa lihat launching rumah 1000 unit ya 1000 unit habis. Bahkan dulu 300 unit ya 300 satu kawasan habis. Nah, kelihatannya tren itu akan mulai kembali lagi di tahun depan, jadi rumah-rumah under 1M di mana segmen pasarnya tadi para Gen Z dan milenial itu akan disasar terus oleh developer-developer. Seperti itu menurut saya. Oke, siap. Berarti ya untuk teman-teman semua penonton, tahun depan adalah tahun yang sangat tepat untuk beli properti. Yes. Luar biasa. Jadi kalau misalnya mau beli properti, hubungi Link Property. Ya, jangan lupa. Jangan lupa, Link Property selalu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak Roni, ini saya kepo lagi nih sebenarnya ya. Kira-kira apakah agent properti itu perlu dan penting untuk membangun reputasi personal? Reputasi personal. Nah, tentunya sampai detik ini ya, saya itu kalau masih punya teman-teman kantor yang lama, terus punya teman-teman dulu yang udah lama gitu yang nggak komunikasi, saya tetap dikenal sebagai Roni Property. Mungkin kalau dicek, saya pernah cek di Get Kontak ya, nama saya itu banyak disimpan orang itu Roni Agent Property, mungkin disimpan juga Roni brand saya yang lama gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena begitu kuatnya personal branding saya sebagai agent properti. Nah, sehingga itu menjadi benefit tersendiri buat saya. Bahkan detik ini teman-teman, saya dipanggil kadang, bro, ko gitu ya. Ko, ini ada temanku lagi cari rumah, ko bantuan ya. Kadang ada teman-teman yang lama udah nggak kontak, tiba-tiba, hai bro apa kabar? Bantu jualkan apartemenku dong, bantu jualkan gudang papaku dong, seperti itu. Itu bisa terjadi kalau kita nggak punya personal branding yang kuat, apa mungkin? Mungkin aja dia nggak inget kamu, atau apalagi mengingat profesimu. Tapi begitu kuatnya bahwa Roni ada Roni Property,
seorang agen properti. Nah, di mana reputasi ini saya bangun bertahun-tahun, Sah. Nah, syukurnya kalian, kalau dulu kan di zaman sosial media belum seperti sekarang. Sekarang ini sangat mudah sekali membangun reputasi kalian. Yang dibutuhkan apa? Sering-sering aja upload, sering-sering aja tebar pesona, gitu. Sehingga benefit yang saya dapatkan tadi, yang saya ceritakan, itu bisa kalian dapatkan juga nanti. Personal branding menurut saya sangat penting ya, apalagi di dunia digital saat ini. Bagaimana mungkin kalau guyonan saya waktu itu, coba searching namamu di Google. Kalau belum ada keluar, kamu searching namamu di Google, berarti kamu belum populer, gitu. Jadi kalau saya sering Roni Property atau Roni dengan brand saya yang lama, itu langsung keluar tuh nama saya. Bahkan sekarang saya iseng juga. Saya searching link properti. Pernah nih saya iseng di Google link properti. Udah banyak tuh beritanya tuh. Kenapa? Karena kita di web portal juga tebar pesona. Kita. Di sosial media kita tebar pesona, apalagi di kini kita punya channel sekarang. Itu akan coba untuk membuat branding link properti ini meluas kan. Nah, tentunya imbasnya yang sama juga untuk teman-teman agent. Teman-teman agent tuh harus dikenal luas supaya melekat benar-benar profesimu sebagai brandingmu kuat di dunia properti, sehingga kamu tadi bisa dikenal orang bahkan sampai waktu yang cukup lama, belasan tahun bahkan saya ya, masih dikenal orang sebagai Roni agent properti. Seperti itu. Itu sangat dibutuhkan apalagi di saat-saat ini sih. Oke, siap. Personal branding. Nah, personal branding, ngomong personal branding itu selalu ada hubungannya dengan kredibilitas dan kepercayaan klien. Kira-kira ada nggak Pak Roni tips bagaimana cara Pak Roni ini menjaga kredibilitas dan kepercayaan klien? Tentunya jangan pernah membuat orang kecewa. Karena kadang masih ada istilah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga ya. Kadang-kadang kita membangun reputasi puluhan tahun bahkan belasan tahun. Dengan satu kesalahan kecil yang kita lakukan bisa merusak seluruhnya. Bahkan ada istilahnya 1 atau 100 kebaikanmu pun belum tentu itu diberitakan orang, ya kan? Tetapi satu keburukanmu yang kamu lakukan itu bisa tersebar dengan cepat loh, Sa. Nah, apalagi kalau sampai viral gitu ya. Roni Properti menipu agennya sekian ratus juta gitu. Wah, itu udah hancur, Sa. Nah, jadi menurut saya jangan pernah melakukan apa yang namanya, jangankan pelanggaran hukum, membuat orang terluka dan tersakiti aja kalau bisa jangan. Apalagi misalnya ada tuh kantor properti yang dimana waktu masih harmonis itu, wah, kaulah bintang, kaulah segalanya gitu ya. Kayak istilahnya dipuji-puji lah, dirangkul, diajak kemana-mana. Tiba sudah keluar komisinya pun nggak dicairkan. Oh, luar biasa. Itu parah sih. Itu merusak reputasimu sih, sungguhan sih. Merusak reputasimu banget. Dimana, bagaimana mungkin ya di saat harmonis kamu baik-baikin orang gitu ya. Di saat sudah tidak cocok lagi, kamu membuat orang sakit. Bahkan ada istilahnya ya, doa orang terzolim itu sangat besar kuasanya gitu loh. Jangan-jangan didoakan sesuatu itu terjadi loh buat kamu gitu. Jadi karma buat kamu. Wah, aku takut banget seperti itu. Sehingga sempat iseng juga di get kontak ya, saya cari nama saya apakah pernah disimpan orang dengan nama yang buruk gitu ya. Ternyata tidak ada, Sah. Syukur puji Tuhannya dari 600 tag yang pernah orang nyimpen namaku itu namanya baik semua. Untung aja nggak ada ya Papa Roni selingkuhanku, nggak ada ya Papa Roni sayang itu. Apalagi ada namanya penipu, suka adu domba, misalnya suka nipu orang, penelikung, itu kan jelek banget ya. Berarti pernah disimpan kayak gitu karena pernah ada orang tersakiti dan menyimpan namamu dengan nama tersebut. Nah, syukurnya kalau reputasi kita bagus ya sampai detik ini toh kita makin banyak sahabat, Sah, makin banyak peluang, makin banyak peluang-peluang bisnis lah, diajak kerjasama, bahkan kita dihargain orang, kita juga punya jabatan yang cukup penting di satu organisasi. Itu menurut saya ya jangan pernah nyakitin orang lah. Jangan pernah nyakitin orang. Ya, itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Ya. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak Roni, bagaimana cara Pak Roni menghadapi kritik? Oke. Ini pertanyaan bagus. Di awal-awal karir saya tuh, saya sadar tidak sadar nih saya nggak suka dikritik. Nggak suka dikritik. Saya pikir kritik itu kadang-kadang, karena kamu nggak suka saya makanya kamu ngomong kayak gitu. Gitu loh kadang-kadang. Tapi seiring berjalannya waktu kita makin dewasa ya, berpikirnya kita makin
makin apa ya, wise ya, lebih bijaksana gitu. Bahwa kritik yang dikatakan kritik membangun tuh saya benar-benar lakukan saat ini. Kritik bagi saya tentunya harus kita filter ya. Omongan-omongan jelek kalau belum tentu itu benar ya jangan mentah-mentah kita terima. Tapi kadang-kadang omongan orang itu ada benernya. Kadang kita ya, kadang itu selalu merasa benar. Kita lupa, kita nggak pernah ngaca bahwa kita merasa selalu benar ini di mata orang lain kita ada nggak benernya. Nah, kadang kita nggak sadar tuh secara diri sendiri kalau kita mau nilai diri sendiri itu susah. Lebih baik orang yang fair yang bisa nilai diri kita sendiri. Nah, kalau udah ada beritahu jangan keras kepala. Kamu harus introspeksi dirimu. Oh iya, mungkin ada benernya. Aku orangnya kayak gini. Mungkin merasa selalu paling benar atau merasa apapun yang tak lakukan tidak pernah salah seperti itu. Belum tentu loh. Jadi kalau diingatkan orang itu bukan satu kritik tapi mungkin rasa sayangnya dia terhadapmu mengingatkan kamu supaya kamu berubah lebih baik kayak gitu. Jadi saya detik ini lebih bukan tidak suka dikritik lagi. Jadi kritik itu bagi saya satu bumbu ya untuk membuat saya lebih sedap lagi dilihat dan dinikmati seperti itu sih. Luar biasa memang, kayak kita memang jadi orang tuh nggak boleh anti kritik gitu ya. Jangan. Karena kalau kamu sampai anti kritik kamu akan merasa jadi Tuhan kamu. Merasa benar terus kamu. Benar. Gitu. Benar. Nah, ini ngomong masalah kritik dan anti kritik ya, ini kan berhubungan dengan manusia gitu. Tentang pengembangan sumber daya manusia ini kira-kira menurut Pak Roni sendiri apakah ada karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang agent properti? Saya selalu kalau dari sisi wawancara saya bilang sama teman-teman yang berpotensial join nama kita ya. Seorang agent properti itu apa sih yang harus disiapkan? Mereka kadang-kadang bilangnya, waktu Pak, uang ya. Kadang uang memang perlu, tapi bukan satu faktor utama sih. Ada lagi yang bilang, itu tadi ya, waktu Pak. Terus ya, itulah banyak hal. Tapi menurut saya yang perlu paling disiapin itu adalah mental sih. Kenapa? Karena bagi saya nggak selamanya jalan itu mulus. Kadang ada bergelombang dan berlubangnya. Nggak selamanya langit itu cerah. Apalagi saat ini sering hujan, mendung gelap gitu ya. Jadi di saat-saat seperti itu mental kita seperti apa sih? Sama seperti saya tadi. Kalau saya di saat mental saya down dan saya nyerah, ya sudah habis. Nggak ada kisah ini semua, nggak ada cerita ini semua. Tapi di saat kondisi terburuk pun mental kita dibentuk dan kita bisa kuat. Nah, kebalikannya, biasanya habis hujan ada pelangi. Ya kan? Di balik jalan berlubang nggak mungkin berlubang terus, pasti ada jalan mulusnya. Nah, hidup ibarat roda lah. Kadang mungkin ada di bawah, kadang mungkin ada di atas gitu ya. Sehingga peluang selalu ada sih menurut saya. Sehingga ya itu tadi lah Sah. Jadi jangan kamu menyia-nyiakan itu semua sih, menurut saya gitu sih. Oke, siap, luar biasa. Nah, dari kita sebagai agent properti ini kira-kira gimana caranya biar agent properti ini menjaga motivasinya supaya kita itu tetap semangat di tengah pasar yang sedang naik turun. Tadi saya sudah sebutkan mental yang harus disiapkan. Nah, yang kedua, konsistensi menurut saya juga penting. Konsistensi. Bahkan saya pernah dengar ya, seorang Cristiano Ronaldo ya, kita bukan mau niat naikkan dia, memang dia orang yang hebat. Menurut saya atlet di dunia ini yang punya tingkat konsisten yang paling tinggi itu salah satunya Cristiano Ronaldo. Sampai detik ini dia badannya masih sangat bagus, umur 40 something dia masih jadi pemain bola profesional, masih produktif. Nyetak gol juga masih sangat bagus gitu ya. Bahkan fisiknya ngalah-ngalahin teman-teman seusianya dia dulu yang pernah jadi pesepak bola kayak Wayne Rooney itu bahkan di bawahnya dia loh usianya. Sekarang jadi gendut gitu ya. Bukan maksudnya jelek-jelekin ya, tapi menandakan bahwa dia ini sangat konsisten, terutama dalam menjaga kebugarannya. Pernah dia ditanya satu hal gini, kamu pasti kan berpuluh-puluh tahun melakukan konsistensi seperti ini, pasti pernah ada capeknya gitu ya. Pernah ada malasnya, pernah ada, aduh malas lah, cheating lah hari ini gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan saat itu, katanya wawancara itu terhadap Cristiano Ronaldo. Ronaldo bilang, tak lawan. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada alasan lain, kecuali melawan. Jadi artinya, dia melawan dirinya sendiri ya saya. Konsisten itu kadang memang yang dilawan bukan
orang sekitarnya atau lingkungannya enggak, tapi diri sendiri. sendiri. Jadi konsisten itu gampang sekali diucapkan, tapi percaya saya susah sekali dilakukan. Bahkan di detik ini pun seorang Roni itu banyak inkonsistennya sih, tapi berusahalah untuk terus. Berusaha untuk selalu tetap konsisten begitu Ya, konsisten dalam hal apa? Berarti di saat kondisi terburuk pun kita konsisten, yang namanya menabur, yang namanya canvassing atau apapun lah ya, listing. Tapi karena itu semua kita lakukan konsisten, ada istilahnya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha gitu ya. Jadi usaha aja terus. Tuhan itu Maha Adil kok. Tuhan itu pasti akan melihat segala upaya yang kamu lakukan, ujung-ujung nanti dengan hasil yang menutupi segala upaya kamu yang susah-susah tadi gitu loh. Itu tadi istilahnya ada pelangi di habis hujan. Habis badai. Gitu, Berarti konsisten ya saya, konsisten. Berarti ya. Pak Roni setuju dengan quotes yang bilang tanpa kedisiplinan kamu tidak akan mulai, tanpa konsistensi kamu tidak akan selesai. Betul. Oh, luar biasa. Betul, iya. Betul Nah, banget itu. ini terakhir nih Pak Roni. Kira-kira apa ada harapan terbesar untuk kantor Link Property ini, Pak Roni? Harapan saya Link Property umur panjang, ya. Siap. Saya akan meninggalkan legacy di Link Property, itu harapan saya. Sehingga kalaupun nanti saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Link Property ini masih bisa ada yang neruskan, ya. Bukan Hugo ya. Bukan Hugo yang meneruskan Link Property, tapi saya akan mencetak leader-leader di kantor ini. Sehingga ada enggaknya pun nanti saya sebagai founder dan pemilik Link Property ini harus tetap ada sih menurut saya. Karena visi saya itu menjadikan Link Property ini sebagai wadah teman-teman untuk berkembang, mewujudkan mimpi segala macam tuh. Saya harap itu tidak pernah tergerus waktu. Itu akan terus ditularkan dan dilestarikan. Nah, Link Property ini harapannya menjadi wadah besar lah. Saya punya keyakinan Link Property ini bisa jadi besar sih. Dan kalian semua yang ada di dalamnya Allah orang-orang yang akan membesarkan Link Property. Karena kita punya banget modal untuk itu. Kekeluargaan kita ini cukup bagus, ya cukup solid. Saya harap dari sini kita bahu-membahu membuat Link Property lebih dikenal luas lagi, lebih besar lagi, dan tentunya memiliki trust isu yang baik dari developer dan juga dari klien-klien kita, sehingga tidak lagi memandang Link Property sebagai sebelah mata, sebagai brand baru yang bukan siapa-siapa, tapi Link Property bisa diandalkan dan Link Property bisa dipercaya, dan Link Property tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk mereka mempercayakan transaksi-transaksinya dia dan mempercayakan untuk dibantu mencari properti-properti idamannya. Itu sih harapan saya. Semoga ya Tuhan mendengarkan doa ini. Link Property besar dan besarnya dari kalian semua sih. Itu sih. Saya pengen meninggalkan legasi di Link Property. Amin. Siap. Itu. Nah, sekian ya teman-teman interview singkat saya bersama Pak Roni di sore hari ini. Jadi apabila teman-teman semua ingin mencari properti, memenuhi kebutuhan properti, teman-teman dari Link Property siap membantu teman-teman semua. Link Property connecting you.